Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvina Yuwan Safila dengan NIM 25140041P. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis kinerja keuangan pada PT Properti Graha Mulia dengan tahun buku 2023 dan 2024. PT Properti Graha Mulia adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti dan real estate. Di sini disajikan laporan keuangan, kinerja, serta laporan arus kas dari PT Graha Mulia untuk tahun buku 2023 dan 2024. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang rasio keuangan. Di sini kita bahas rasio likuiditasnya. Yang pertama kita bahas adalah current ratio atau rasio lancar dengan rumus total aset lancar dibagi dengan total liabilitas lancar. Berdasarkan data yang telah tersaji di depan, pada tahun 2023 PT Properti Graha Mulia memiliki aset lancar sebesar Rp7.440 juta. Ini dibagi dengan liabilitas lancar sebesar Rp4.465 juta, menghasilkan rasio sebesar 1,67 kali. Lalu pada tahun 2024, aset lancar ini meningkat menjadi Rp8.890 juta, sementara liabilitas lancar justru turun menjadi Rp4.310 juta. Jadi hasil baginya adalah 2,06 kali. Nah, ini interpretasi yang dapat kita simpulkan adalah terjadi peningkatan sebesar 0,39 kali dan ini menunjukkan likuiditas perusahaan semakin kuat, di mana likuiditas yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki. Di tahun 2024 untuk PT Properti Graha Mulia, untuk setiap Rp1 utang lancar, perusahaan memiliki cadangan aset lancar sebesar Rp2,06. Selanjutnya yaitu analisis quick ratio atau rasio cepat. Nah, di sini kita mengeluarkan unsur persediaan karena properti yang belum terjual tidak bisa dicairkan menjadi uang kas secara instan. Rumus dari quick ratio ini adalah aset lancar dikurangi persediaan lalu dibagi dengan liabilitas lancar. Bisa dilihat pada tahun 2023 ini ada Rp7.440 juta dikurangi persediaannya Rp2.965 juta, lalu dibagi dengan Rp4.465 juta. Hasilnya adalah 1,00 kali untuk quick ratio pada tahun 2023, sedangkan quick ratio pada tahun 2024 aset lancarnya Rp8.890 juta dikurangi persediaan sebesar Rp3.250 juta lalu dibagi dengan Rp4.310 juta. Nah, hasilnya meningkat menjadi 1,31 kali. Lalu yang dapat kita simpulkan, peningkatan ini membuktikan bahwa tanpa mengendalikan penjualan rumah atau apartemen dari PT Properti Graha Mulia yang ada di persediaan ini, kas dan piutang lancar di PT Properti Graha Mulia sudah sangat aman untuk melunasi seluruh utang jangka pendeknya. Oke, baik, kita lanjutkan. Untuk yang kedua ini kita akan menghitung rasio dari solvabilitas, yaitu ada debt to asset ratio atau DAR dan debt to equity ratio atau DER. Solvabilitas itu adalah struktur modal jangka panjang perusahaan menggunakan dua rasio utama. Nah, rasio yang pertama debt to asset ratio ini untuk melihat seberapa besar aset perusahaan yang didanai oleh utang. Rumusnya, total liabilitas dibagi dengan total aset. Kita lihat pada tahun 2023, total liabilitas yang dimiliki perusahaan sebesar Rp8.880 juta, ini dibagi dengan total aset sebesar Rp16.150 juta, menghasilkan angka 55% atau 0,55. Sedangkan pada tahun 2024,
total liabilitas turun menjadi 8.575 juta, seiring bertambahnya total aset menjadi 18.185 juta. Nah, hasil baginya otomatis turun menjadi 47% atau 0,47%. Nah, ini berarti ini ada sinyal yang sangat positif, karena porsi kepemilikan aset yang dibiayai utang berkurang dari 55% ke 47%. Artinya, risiko gagal bayar perusahaan menurun secara signifikan. Lalu di sebelahnya, rasio kedua ini adalah debt to equity ratio yang membandingkan total utang dengan modal sendiri dengan rumus total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Pada tahun 2023, PT Graha Mulia ini menghasilkan 8.880 juta utang dibagi dengan 7.270 juta ekuitas, ini menghasilkan rasio 1,22 kali. Sedangkan pada tahun 2024, utang sebesar 8.575 juta dibagi ekuitas yang tumbuh menjadi 9.610 juta, hasilnya turun tajam menjadi 0,89 kali. Nah, ini berarti angka DR atau debt to equity ratio di bawah 1,00 kali pada tahun 2024 menunjukkan bahwa modal sendiri atau ekuitas ini kini jauh lebih besar daripada seluruh utang perusahaan. Hal ini memberikan rasa aman yang tinggi bagi para kreditur dan investor. Oke, selanjutnya mari kita analisis rasio profitabilitas PT Graha Mulia. Di sini ada analisis profit gross margin atau GPM, net profit margin atau NPM, return on asset atau ROA, dan return on equity atau ROE. Kita bahas dulu dari gross profit margin atau GPM. Ini rumusnya adalah laba kotor dibagi dengan penjualan. Pada tahun 2023, laba kotor perusahaan sebesar 6.065 juta dibagi dengan penjualan 16.795 juta menghasilkan GPM 36,11%. Pada tahun 2024, ini laba kotornya menurun menjadi 4.925 juta. Nah, ini dibagi penjualan yang juga turun ke 15.970 juta, akhirnya GPM menjadi 30,84% pada tahun 2024. Kesimpulannya, penurunan margin kotor ini mengindikasikan adanya tekanan pada harga pokok penjualan atau HPP. Ini bisa jadi karena kenaikan harga bahan baku, konstruksi, atau karena perusahaan memberikan diskon harga properti agar cepat laku. Lalu mari kita lihat net profit margin atau NPM dengan rumus laba bersih dibagi dengan penjualan. Pada tahun 2023, perusahaan ini menghasilkan laba bersih sebesar 1.145 juta dibagi dengan penjualan sebesar 16.795 juta menghasilkan NPM 6,82%. Sedangkan pada tahun 2024, laba bersih ini justru naik ke 1.330 juta dibagi penjualannya 15.970 juta dan NPM ini melonjak menjadi 8,33% dari yang 6,82 menjadi 8,33 pada tahun 2024. Nah, ini juga bisa terjadi karena manajemen berhasil melakukan efisiensi luar biasa pada beban operasional yang dipangkas dari 4.015 juta pada tahun 2023 menjadi hanya 2.585 juta. Nah, bisa jadi efisiensi inilah yang menyelamatkan profitabilitas akhir perusahaan. Lalu efisiensi ini juga berdampak pada return on asset atau ROA dengan rumus laba bersih dibagi dengan total aset. Pada tahun 2023, laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan sebesar 1.145 juta. Ini dibagi dengan 16.150 juta menghasilkan ROA 7,09%.
Kita lihat di tahun 2024, perusahaan menghasilkan laba sebesar 1.330 juta, ini dibagi dengan 18.185 juta, total asetnya menghasilkan ROA 7,31%. Interpretasinya, meskipun aset perusahaan ini bertambah besar, perusahaan tetap mampu meningkatkan efisiensi penggunaan aset tersebut untuk menghasilkan keuntungan bersih. Lalu terakhir analisis rasio profitabilitas ini adalah return on equity atau ROE. Rumusnya adalah rumus dari return on equity atau ROE yaitu laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Pada tahun 2023, perusahaan menghasilkan sebesar 1.145 dibagi dengan 7.270. Lalu hasilnya adalah 15,75%, sedangkan di tahun 2024 laba bersihnya sebesar 1.330 dibagi dengan 9.610 menjadi 13,84%. Di sini ada penurunan dari 15,75% menjadi 13,84%. Di sini saya menyebutnya sebagai dilusi modal atau lebih dikenal dengan dilusi saham, yaitu adalah ada penurunan persentase kepemilikan di suatu perusahaan. Oke, kita lanjut pada perhitungan rasio aktivitas. Di sini ada receivables turnover atau RTO dan inventory turnover atau ITO. Rumus dari receivable turnover yaitu penjualan dibagi dengan piutang usaha. Pada tahun 2023, penjualan perusahaan mencapai 16.795 juta. Nah, ini dibagi dengan piutang perusahaan sebesar 2.145 juta, menghasilkan perputaran sebesar 7,83 kali dalam setahun. Lalu untuk tahun 2024, ini penjualan sebesar 15.970 juta dibagi dengan piutang yang membengkak dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2.450 juta. Akhirnya perputarannya ini melambat dari 7,83 kali menjadi 6,52 kali. Kesimpulannya, penurunan ini mengindikasikan bahwa waktu penagihan piutang dari pembeli ini properti menjadi lebih lama di tahun 2024. Nah, hal yang sama terjadi pada perputaran persediaan atau inventory turnover dengan rumus harga pokok penjualan atau HPP dibagi dengan persediaan. Pada tahun 2023, HPP sebesar 10.730 juta dibagi dengan persediaan properti sebesar 2.965 juta menghasilkan angka 3,62 kali. Sedangkan tahun 2024 HPP sebesar 11.045 juta dibagi persediaan 3.250 juta, perputarannya menjadi sedikit melambat menjadi 3,40 kali. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil di industri properti ini tuh adalah sinyal bahwa unit rumah, ruko atau apartemen membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk terjual dan diserah terimakan kepada konsumen. Baik, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya kita membahas tentang analisis tren dan arus kas. Jika dihitung secara tren perubahan dari tahun 2023 ke 2024, ini penjualan terkoreksi turun sebesar 4,91%, yaitu minus ya, dari 15.970 dikurangi dengan 16.795, kemudian dibagi 16.795 dan dikalikan 100%. Namun, berkat penghematan biaya yang telah kita singgung di awal, laba bersih berhasil melonjak naik sebesar 16,16%, yaitu dari 1.330 dikurangi 1.145 dibagi 1.145, kemudian hasilnya dikalikan dengan 100%.
Nah, kualitas laba bersih ini didukung penuh oleh laporan arus kas perusahaan dengan pola yang sangat ideal, yaitu plus minus minus. Bisa dilihat tadi pada arus kas dari aktivitas operasi bernilai positif kuat sebesar naik ya meningkat 1.950 juta pada tahun 2024. Lalu uang kas real hasil operasional ini kemudian digunakan secara mandiri untuk membiayai aktivitas investasi perusahaan sebesar 635 juta, yaitu kita minus atau turun. Ini untuk ekspansi aset tetap atau properti investasi, serta digunakan untuk melunasi kewajiban pada aktivitas pendanaan sebesar 480 juta, ini minus ya, turun dia, itu untuk membayar utang bank atau membagikan dividen. Jadi perusahaan itu tidak mengandalkan utang baru untuk bertahan hidup, melainkan murni dari hasil penjualan proyeknya atau operasionalnya. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini saya sajikan juga common size laporan laba rugi. Di sini ada penjualan atau pendapatan di tahun 2023 ini kalkulasinya sebesar 100% dan di 2024 kalkulasinya juga 100%. Jadi interpretasi efisiensinya basis pembanding utama 100%. Lalu ada harga pokok penjualan dengan kalkulasi common size-nya di 2023 sebesar 63,89%. Lalu kalkulasi common size di 2024 menjadi 69,16%. Ini ada indikasi beban pokok naik sebesar 5,27%. Lalu untuk beban operasional perusahaan, kalkulasi common size-nya di 2023 sebesar 23,91%, sedangkan kalkulasi common size di 2024 menjadi 16,19%, yaitu terjadi penurunan beban operasional sebesar 7,72%. Terakhir, laba bersih di kalkulasi common size 2023 sebanyak 6,82%. Ini dihasilkan dari 1.145 dibagi dengan 1.145 juta dibagi dengan 16.795 juta. Lalu di 2024 hasil dari 1.330 juta dibagi dengan 15.970 juta menghasilkan 8,33%, yaitu interpretasi efisiensinya efisiensi sukses mengangkat NPM. Ini juga sudah saya singgung analisis struktur arus kas. Dari arus kas operasi bertambah 1.950 juta. Ini berarti perusahaan mampu menghasilkan hasil masif dari aktivitas operasional penjualan properti secara berkelanjutan. Lalu arus kas investasi ini berkurang sebesar 635 juta. Ini digunakan untuk akuisisi aset tetap dan pengembangan lahan baru demi mendorong pertumbuhan bisnis masa depan. Selanjutnya, arus kas pendanaan juga ada penurunan sebesar 480 juta. Ini digunakan untuk pembayaran kembali utang bank jangka pendek dan panjang guna menekan risiko keuangan. Nah, ini saya sajikan juga visualisasi tren kinerja utama. Bisa dilihat di sebelah kiri ada tahun 2023. Ini total asetnya di 16.150 juta. Sedangkan di tahun 2024 ada kenaikan sebesar 12,6%. Ini menjadi 18.185 juta. Lalu untuk penjualan atau pendapatan perusahaan di tahun 2023 sebesar 16.795 juta. Ini di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4,9%, sehingga penjualan atau pendapatan di tahun 2024 hanya 15.970 juta. Terakhir, laba bersih tahun 2023 itu sejumlah 1.145 juta, sedangkan tahun 2024 ini mengalami kenaikan menjadi 1.330 juta, mengalami kenaikan 16,2%.
Oke, terakhir, berdasarkan seluruh analisis yang sudah saya jelaskan tadi, di sini saya bisa merumuskan 3 rekomendasi strategis atau manajerial bagi jajaran manajemen PT Properti Geraha Mulia. Yang pertama, pemberlakuan kebijakan kredit ketat. Jadi kita harus melakukan evaluasi kredit konsumen. Karena sudah disinggung tadi, perputaran piutang yang melambat dari 7,83 pada tahun 2023 ke 6,52 kali pada tahun 2024, ini manajemen disarankan memperketat analisis kelayakan kredit pembeli atau bermitra dengan perbankan melalui skema KPR yang terjamin untuk meminimalkan piutang tak tertagih. Yang kedua, ada strategi promosi persediaan properti, yaitu bisa meluncurkan promo untuk mempercepat penjualan persediaan. Untuk mengatasi perlambatan tadi, khususnya untuk mengatasi perlambatan perputaran persediaan, perusahaan harus lebih agresif lagi melakukan pemasaran, misalnya dengan memberikan subsidi bunga KPR atau gratis biaya surat-surat agar unit properti laku dan menjadi kas masuk. Yang ketiga ada mempertahankan pengendalian biaya operasional atau standarisasi efisiensi operasional. Keberhasilan memotong beban operasional di tahun 2024 ini harus dijadikan standar operasional prosedur atau SOP jangka panjang agar efisiensi margin bersih tetap terjaga di masa depan. Baik, demikian, presentasian hasil analisis laporan keuangan PT Properti Geraha Mulia untuk tahun buku 2023 dan 2024 yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil analisis ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.